ada ajaran yang langsung dibawa dari Tuhan, tapi ada ajaran yang didapat dari adat istiadat. Nah, sekarang ini kita tidak bisa membedakan mana yang dibawa dari Tuhan, mana yang adat istiadat. Akhirnya semua yang beliau lakukan sebut aja sunnah. Kan kata Bung Karno, kamu boleh beragama Islam tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kamu boleh beragama Hindu tapi tidak mesti menjadi orang India. Kamu boleh beragama Yahudi tapi tidak mesti jadi orang Israel. Itu pesan Bung Karno. Dan itu sampai sekarang masih menggelegar di otak kita. Saya tidak membahas ayat ini terlalu dalam, Bapak Ibu. Tapi saya hanya mengenalkan saja satu statement. Jadi kalau beliau itu manusia biasa seperti kita, pesannya apa? Apa yang dicapai beliau bisa dicapai oleh kita. Asal kita mau mengikuti jejak dan langkahnya beliau. Itulah pentingnya kita mengikuti sunnahnya beliau. Apa sunnah? Sunnah itu bukan segala hal yang beliau lakukan, bukan. Gini Bapak Ibu, selama ini kan kita menganggap seolah-olah para nabi, para rasul itu manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Betul nggak? Betul, dipilih oleh Allah, yes. Tapi kenapa beliau dipilih? Karena beliau mengembangkan diri untuk menuju manusia terpilih. Bukan tiba-tiba Allah milih beliau, tidak memilih kita. Ngerti maksud saya? Ini yang saya jelaskan ini bagaimana kita menghormati kedudukan dan kehormatan para nabi, para rasul. Kalau mereka itu dipilih oleh Allah, ada pertanyaan nggak bagi Bapak Ibu? Kenapa saya tidak? Ada? Atau nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ada harusnya. Kan itu keadilan. Betul nggak? Kenapa Allah memilih beliau, tidak memilih saya? Sekarang jawabannya sudah tahu. Kenapa Allah memilih beliau? Karena beliau sudah mampu memberdayakan semua potensi yang ada dalam dirinya, yang Allah titipkan kepadanya, sehingga beliau menjadi manusia terpilih. Ingat di Quran dikatakan, aku menghendaki mereka yang punya kehendak. Karena punya kehendak dikehendaki. Ini sederhana deh. Anak pejabat jadi pengusaha. Dia mendapatkan kemewahan dalam segala hal. Ngurusi izin pakai jalan cepat. Modal jalan cepat. Mohon izin Bapak Ibu. Bandingkan dengan orang biasa yang tidak punya, ayahnya bukan siapa-siapa, tapi dia menjadi pengusaha hebat. Siapa yang lebih hebat menurut Bapak Ibu? Yang biasa karena ingin maju, dia belajar ke sana ke sini, belajar semua teori motivasi, belajar dari orang terkenal, dan dia menjadi hebat. Itu karena dia menghebatkan dirinya. Keren gak itu? Kalau ini hebat kan difasilitasi, gak hebat. Clear? Jadi para nabi, para rasul itu hebat? Hebat karena difasilitasi atau hebat karena memang dirinya yang hebat? Yes. Karena dirinya hebat, maka dia dihebatkan oleh yang maha hebat. Karena dia mampu mengembangkan semua potensi yang Tuhan kasih pada mereka. Jadi manusia biasa atau luar biasa? Manusia biasa ketika mampu memberdayakan semua potensi yang Tuhan kasih, dia menjadi luar biasa. Dan kita mengenal beliau setelah beliau menjadi manusia luar biasa. Padahal di Quran dikatakan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Keren ya? Sadar sekarang? Nah, berarti sebetulnya apa yang membedakan nasib beliau dengan kita? Allah? Bukan. Siapa? Diri kita sendiri tidak mampu memberdayakan semua potensi yang Tuhan kasih kepada kita. Yuk setelah ini Bapak Ibu jadi semangat. Betul nggak? Oh ternyata sudut pandang saya terhadap diri saya yang keliru selama ini. Karena saya menganggap saya tidak layak, menganggap saya tidak mungkin, menganggap itu mustahil bagi saya.
Padahal kita hidup di ruang yang sama, ngambil energi lewat napas dari ruang kosong yang sama. Waktu kita sama 24 jam, tidak ada yang dibedakan. Semua perbedaan itu ternyata berfokus pada saya sendiri. Jadi kalau saya tadi cerita tentang otak, tentang ras, tentang GABA, saya ingin memantik saja. Ingin tahu Bapak Ibu, mau nggak? Mau nggak melihat potensi Allah yang diberikan kepada kita yang luar biasa itu? Yes. Yuk sekarang, semua program lama yang membatasi bahwa kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak mungkin, kamu tidak layak, lepaskan semuanya. Saya tidak membahas ayat ini terlalu dalam Bapak Ibu, tapi saya hanya mengenalkan saja satu statement. Jadi kalau beliau itu manusia biasa seperti kita, pesannya apa? Apa yang dicapai beliau bisa dicapai oleh kita, asal kita mau mengikuti jejak dan langkahnya beliau. Itulah pentingnya kita mengikuti sunnahnya beliau. Apa sunnah? Sunnah itu bukan segala hal yang beliau lakukan, bukan. Sunnah itu yang diajarkan Allah kepada beliau. Itu sunnah. Ingat ya, beliau, siapapun itu, para nabi, para rasul, waktu lahir ke dunia, sudah ada lingkungan kan? Sudah ada adat kan? Sudah ada tradisi kan? Bajunya seperti apa, bicaranya seperti apa, bahasanya seperti apa, sudah ada kan? Setuju dengan saya? Saya lahir di Garut. Ibu bapak saya bicaranya pakai bahasa Sunda. Ya saya jadilah berbahasa Sunda, ngikut. Cara makan ibu bapak saya seperti ini, yang ikut. Adat istiadat di rumah kami seperti itu, yang ikut. Di mana seseorang lahir, pasti kita tidak akan bisa lepas dari adat istiadat di mana kita dilahirkan. Setuju dengan saya? Setuju? Oke. Waktu saya lahir ke dunia, ibu bapak saya sudah berpakaian nggak? Berpakaian. Ya pakaiannya adat Sunda. Ibu saya pakai kebaya. Sampai meninggal beliau juga masih pakai kebaya, pakai sinjang, pakai kain, pakai BH yang kain itu, yang seksi. Ya saya tahu waktu saya lahir ke alam dunia, ibu bapak saya sudah berpakaian seperti itu. Dan saya yakin Nabi Muhammad juga waktu lahir ke dunia, orang Arab sudah berpakaian. Dan saya yakin pakaiannya sesuai dengan adat istiadat di sana. Setuju dengan saya? Jadi jangan lupa, ada ajaran yang langsung dibawa dari Tuhan, tapi ada ajaran yang didapat dari adat istiadat. Nah, sekarang ini kita tidak bisa membedakan mana yang dibawa dari Tuhan, mana yang adat istiadat. Akhirnya semua yang beliau lakukan sebut aja sunnah. Padahal sunnah itu bukan yang tradisinya. Karena kalau tradisi kan kita juga punya tradisi lain. Kan kata Bung Karno, kamu boleh beragama Islam tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kamu boleh beragama Hindu tapi tidak mesti menjadi orang India. Kamu boleh beragama Yahudi tapi tidak mesti jadi orang Israel. Itu pesan Bung Karno. Dan itu sampai sekarang masih menggelegar di otak kita. Bung Karno berpesan supaya kita tidak melupakan tradisi dan adat istiadat leluhur kita. Kita boleh beragama Islam tetapi tidak mesti mengusir semua tradisi leluhur kita. Yes, sudah bisa membedakan mana tradisi, mana ajaran. Harusnya bisa kan? Betul nggak? Coba lihat saya. Makanya di Quran dikatakan, di surat Al-Ahzab itu dikatakan begini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah bagi kamu. Uswatun hasanah itu artinya adalah teladan yang sempurna.
Kira-kira tentang ajaran ketuhanan atau tentang adat? Ketuhanan. Awas ya. Adatnya kan sebelum beliau ada juga sudah ada. Ulangi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri seorang rasul itu terdapat uswatun hasanah. Contoh teladan yang sempurna. Ulangi. Kira-kira tentang adat atau tentang ajaran ketuhanan? Yes. Sudah tahu apa ajarannya? Sudah tahu belum? Kan ada ide selanjutnya. Tentang apa? Liman kana yarjullah. Tentang cara yarju. Yarju itu mencapai. Tentang cara mencapai Tuhan. Jadi teladan yang dibawa oleh Rasulullah itu spesifik nggak? Spesifik nggak? Tentang apa tadi? Liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Tuhan. Wal yaumal akhir, kalau kamu bisa mendapatkan metode itu, uswatun hasanah itu sekarang di sini dari para pewarisnya. Wal yaumal akhir, di hari kemudian, wa zakarullaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Hebatnya ayat itu. Berarti ingat dulu, jumpa dulu. Jumpa dulu baru ingat. Jadi yang diajarkan oleh beliau itu sangat spesifik, yaitu cara supaya kita ingat kepada Allah. Gimana kita bisa ingat sama Allah? Maka metode yang beliau ajarkan adalah cara kita mengenal Allah. Spesifik, liman kana yarjullah, tentang cara mencapai Allah. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang kita meniru semuanya, termasuk adat istiadatnya. Lalu kita melupakan adat istiadat leluhur kita, seolah-olah semua harus diambil seutuhnya. Ngerti? Spesifik tentang apa? Sering dengar ayat itu? Sering. Kalau acara maulid pasti ayatnya itu, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Mau ingat Allah banyak-banyak? Gak mungkin bisa ingat Allah kalau kita tidak tahu dan kenal kepada Allah. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Clear? Clear? Oke. Jadi beda nasib beliau dengan kita? Apakah beliau dengan kita satu langit? Kok bisa beda nasib? Tahu yang membedakannya siapa? Siapa? Baru ketemu jawabannya. Oh, yang membedakan saya. Saya cengeng, ya. Saya gampang mengeluh, menolak yang kita tidak suka. Nabi Muhammad juga pernah dilempari orang sekampung waktu mendakwahkan ilmu kebenaran ini. Dilempari sama batu di Taif sampai kakinya berdarah-darah. Beliau juga sebagai manusia sempat hampir jatuh. Menyampaikan kebenaran aja risikonya seperti ini. Bagaimana kalau saya jadi orang yang menyampaikan kebatilan? Saat beliau sedang sedih, turunlah ayat wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Dia sedang aku gunakan tangannya untuk melempar itu, untuk menguji kehebatan kamu, untuk membesarkan kamu. Muhammad lalu bangkit karena tahu yang melempar adalah Allah. Baru beliau mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kalau kita dilemparin orang sekampung, kira-kira gimana? Pencemaran nama baik. Gak jelas. Jadi beliau melihat itu adalah cara Tuhan untuk ngepres, biar saripatnya beliau muncul
sehingga beliau kenal jati dirinya. Maka beliau mengatakan, awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama dalam mengenal Allah dan Rasul. Gitu. Karena beliau mengawali itu dari situ. Ya. Oke. Saya mundur dulu sedikit. Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Ada kata-kata yang bagus sekali. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Innaka, sesungguhnya kamu. Siapa kamu di sini? Ya, kamu di sini jatuhnya waktu itu pada Nabi Muhammad, karena ayat ini jatuh kepada beliau. La tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Waduh, ini ayat keren banget. Ternyata hidayah itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Hidayah itu tidak ada kaitannya dengan darah, nggak ada. Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa seluruh keluarganya harus ikut beliau. Buktinya beliau ditantang Abu Jahal, ditantang Abu Lahab. Sampai diabadikan tuh di surat Al-Lahab. Ada tabat syada abi lahabi watab. Dan ayat itu turun karena saat Abu Lahab diajarkan oleh Nabi sesuatu yang luar biasa. Beliau mengatakan, hanya untuk ini saya dikumpulkan. Bapak Ibu, jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu bisa berhubungan dengan alam-alam yang tinggi, bisa menangkap sinyal-sinyal ilahi, bisa menangkap getaran-getaran ilahi. Kenapa? Karena beliau itu di dalam kehidupan nyata bisa mencapai gaba yang maksimal. Apakah kita bisa mencapai itu? Bisa. Kan sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya pada diri seorang Rasul itu ada uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi yang mau mengikuti ajarannya. Sudah ada. Nah, disitulah Bapak Ibu perlu bantuan profesional untuk bisa mengaktifkan gaba ini. Supaya apa? Pada saat kita mencapai keheningan, disitulah kita akan mengalami kebanjiran kesadaran. Persis seperti saat kita di rahim ibu. Makanya ketika di rahim ibu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhan? Bapak Ibu saat itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Merinding saya kalau baca itu. Jadi apakah kita bisa mencapai keadaan seperti saat di rahim? Bisa. Kalau kita bisa bertemu dengan para pewaris ilmunya. Zaman Nabi Muhammad gak ada istilah gaba. Itu adalah istilah neuroscience. Sekarang risetnya juga. Gamma amino butyric acid gak ada zaman itu. Tetapi kebenarannya sudah dilakukan beliau. Secara saintifik sekarang bisa dibuktikan. Ternyata sekarang di zaman modern ini orang-orang kreatif bisa melakukan akses ke alam-alam yang tinggi. Sehingga jangan heran sekarang banyak orang-orang yang berkesadaran muncul ke permukaan, memberikan cahaya. Sudah nggak zaman lagi ceramah-ceramah agama yang merasa paling benar, ceramah agama yang hanya mengklaim dirinya paling benar dan semua salah. Sudah tidak laku lagi ceramah-ceramah agama yang menghujat orang lain yang berbeda. Sekarang saatnya kita untuk kembali kepada kesadaran, jujur pada diri sendiri. Karena kebenaran itu bersifat universal. Kebenaran bisa didengar oleh orang dari keyakinan manapun. Saya kemarin mengapresiasi sahabat kita dari Bali. Namanya Ibu Ayu Gusti Made Sukartini kalau tidak salah. Beliau seorang Hindu di Bali yang setiap hari mendengarkan kajian saya. Dan beliau merasa apa yang saya sampaikan itu sejalan dengan apa yang beliau yakini. Padahal saya berbicara dari terminologi Islam. Ternyata kalau kita berbicara universal, kebenaran itu bisa menerobos semua sekat dan batas. Dan semua orang bisa mendengarkan kebenaran ini dari keyakinan manapun. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat ini sekali lagi. Innaka, sesungguhnya kamu,
La tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Apa pesan dari sini Bapak Ibu? Petunjuk bukan urusan KKN. Petunjuk bukan urusan nasab. Anak saya kalau tidak mau diluruskan oleh saya tidak bisa memaksa dia. Clear? Clear? Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke sini ngaku cucu ini, cucu itu, ini sudah berlawanan dengan ayat ini. Petunjuk dan hidayah tidak ada kaitan dengan nasab. Kalau ada kaitan dengan nasab, Bapak Ibu mungkin tidak percaya sama saya. Ini kok hidungnya Pak Saiful itu nggak mancung, bulu kurang, nggak numbuh malah, nggak pakai jubah lagi. Dan orang itu percaya kalau hidayah itu ada kaitan dengan nasab. Padahal ayat ini mengatakan hidayah tidak ada kaitan dengan nasab. Lanjutkan ayatnya. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Timbul pertanyaan, siapa yang dikehendaki Allah? Kembali, yang punya kehendak. Masuk akal? Adil? Adil. Kenapa saya tidak dikehendaki Allah? Ya kalau kamu belum punya kehendak. Mohon izin, ada sahabat kita sangat terkenal. Saya menyebut namanya karena sudah sangat terkenal. Namanya Teh Febi. Beberapa hari yang lalu menghubungi saya. Beliau sudah terkenal segitu hebatnya, masih bisa meninggalkan saya bukan siapa-siapa, dan kemudian minta dibimbing oleh saya supaya bisa bertemu dengan jati dirinya. Apakah menjadi jatuh namanya? Tidak, semakin keren, semakin terhormat. Itulah orang yang bisa melampaui keakuannya. Belum menangis, meraung-raung di depan saya ketika saya bimbing. Oh ini, bahkan beliau mengatakan ini adalah unlimited quantum. Beliau mengatakan itu. Itulah hebat. Ketika kita bisa mendengar, hidayah datang. Ketika kita mau mendengar, hidayah datang. Tidak hina ketika kita belajar pada orang lain, malah justru kita semakin terhormat. Allah mengangkat derajat. Itu sudah janji Allah. Wallazina amanu, utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dua. Pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Beberapa derajat. Siapa yang bisa beriman dan berilmu? Yang berani kosong, yang berani nol, yang bisa mengosongkan dirinya, yang senang dengan atribut diri, merasa paling tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, selamanya tidak akan pernah tahu. Tapi mereka yang sadar, oh ternyata saya tidak tahu, dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu, tidak akan jatuh. Allah sudah bilang dalam Al-Quran, aku akan angkat beberapa derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Keren gak ayat itu? Yep. Makanya belajar apa-apa itu harus kosong. Nah, ayat ini mengatakan, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah? Kenapa para nabi, para rasul dikehendaki Allah? Karena mereka punya kehendak, memberdayakan dirinya. Itulah jadi keren. Bukan Allah memilih ini, tidak memilih itu. Masa Allah begitu? Betul nggak? Oh ini calon orang kaya, ini calon orang kere. Masa begitu? Allah macam apa kayak gitu? Enggak. Semua datang ke dunia, tidak ada yang bawa BMW, tidak ada yang bawa deposito. Lihat saya semuanya. Semua datang ke dunia, termasuk Elon Musk, Jack Ma, datang ke dunia telanjang, dengan dua mata,
2 telinga, 2 lubang hidung, sama seperti kita. Setuju dengan saya? Ada nggak yang datang ke dunia tiba-tiba begitu jelok itu baby langsung keluar BMW, keluar deposito, ada? Jadi kita ini titik nolnya sama. Setuju? Sama bukan? Sama. Saya ketemu teman-teman saya waktu SD. Ketemunya waktu saya sedang ngajar di kampus. Saya lagi ngajar di kelas. Dari kaca itu ada yang lihat saya terus gitu, dari atas. Ngelok lagi, lihat lagi, ngelok lagi. Nah, udah saya samperin. Karena sudah lama nggak ketemu, saya lupa lagi. Bukan sombong. Lalu dia mengenalkan diri. Orang teh apaan bareng-bareng, baheula SD, jeung maneh. Ya pakai bahasa Sunda lah. Ternyata dia, mohon maaf, ya sedang jadi kuli bangunan di kampus saya. Kebetulan di kelas itu saya sedang ngajar. Akhirnya saya cerita sambil makan siang tentang perbedaan. Bukan saya mengatakan saya sukses, tidak. Cuman dia menyadari kenapa berbeda. Lalu dia ingat tahu orang baheula pakai bahasa Sunda. Maneh mah diajak ka pos ronda ngudut embung. Jadi saya dulu diajak sama mereka itu untuk merokok di pos ronda, karena mereka itu dulu beli bako ya, tembakau. Kemudian pakai daun kawung tuh, daun nau yang kering itu di pos ronda. Ya saya nggak pernah mau yang gitu. Buat apa? Saya nggak ada gunanya waktu itu. Kalau diajak main bola saya ikut. Tapi kalau diajak yang gitu-gitu, begadang sampai pagi, nyuri singkong orang, ya saya nggak mau. Jadi dia cerita sama saya gitu. Nyaman emang baheula, embung diajak orang gitu. Nah, sebetulnya kita sedang cerita bahwa yang membedakan kita bukan Tuhan. Waktu itu saya tekun belajar, dia tekun juga tidak belajar, tekun juga. Sama tekunnya kan sebetulnya, cuman beda ini gitu, ya. Dulu, mohon maaf ya, orang tuanya teman saya ini dengan orang tua saya sama, pegawai perkebunan, nggak ada bedanya. Sama kita juga waktu itu ya sama susahnya. Tapi beda keinginan. Dia itu sudah mempatok dirinya, nggak mungkin saya sekolah, bapak saya miskin. Saya juga sama, bapak saya sama-sama dengan bapaknya di perkebunan teh. Cuman kalau saya waktu kecil bertekad, saya pasti sekolah. Saya pasti sekolah. Nah, perbedaan di situ, di sini, keyakinan ternyata membuat yang ini nggak dikasih jalan. Saya dikasih jalan. Dan saya juga sama, ya. Orang tuanya sama. Orang tua saya kalau dikasih rapot sama saya, Pak, abdi teh ranking hiji, juara umum, bapak saya cuma nangis saja. Paling bapak saya bilang, ya, mau meneruskan sekolah biaya dari mana? Bapak saya masih berpikir zaman dahulu. Tapi saya tidak mau ngikutin pola pikir bapak saya. Malah bapak saya ngajarin, udah aja, jangan tinggi-tinggi mikirnya, kamu sekolah, kerja aja nanti di perkebunan, nanti bapak daftarkan mumpung bapak masih hidup. Oh, saya tidak. Saya ingin mengubah nasib keluarga saya. Saya tahu bapak saya juga bekerja di perkebunan gak cukup. Bukan tidak bersyukur. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan program di sini. Ya, bukan uang. Ingat ya, mungkin kita menganggap, oh ini bisa sekolah karena bapaknya kaya. Bukan. Kalau kita mau, ada jalan. Percaya deh sama saya. Saya bisa sampai hari ini, saya bisa sekolah, ya bisa keliling dunia, bisa kemana-mana. Ya karena perbedaan program aja. Waktu kita ngambil kayu bakar di hutan, yang ini mengatakan, gak mungkin saya naik pesawat. Saya sambil tiduran naik pesawat. Ngebayangin sudah di pesawat itu. Kalau pesawat kan dari Jakarta ke Australia itu lewat kampung saya. Iya, makanya kalau ngambil kayu bakar tidur-tiduran. Nenek saya udah teriak-teriak, yuk gerak panggul, nges loba gitu. Cepat dipikul, ini kayunya udah terkumpul banyak. Saya kalau ingat itu pengen nangis ya. Karena saya kalau orang lain itu ngambil kayu bakar, saya biarin aja nenek saya ngambil kayu bakar. Saya lihat pesawat, tidur-tiduran, nakal saya waktu kecil. Ya, tapi apa yang saya bayangkan waktu kecil semua jadi kenyataan. Jadi waktu kecil saya tuh ngebayangnya di pesawat gitu, sampai ke bawah mimpi itu di pesawat itu. Saya alhamdulillah ada aja yang ngajak link kemana, ke semua negara. Jadi jangan berpikir cara, Bapak Ibu. Cara itu sering mentok. Cara itu urusan Allah. Setuju dengan saya? Oke. Lanjut dulu ayat ini belum selesai.
Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menghendaki petunjuk. Ih, keren banget ayat ini. Saya waktu baca ayat ini, saya menangis. Saya merasa diri saya ada. Oh, saya layak berarti. Layak saya. Karena saya dari kecil diajarin juga sama seperti Bapak Ibu. Wah, mungkin maneh mah kau mikir luhur-luhur, bisi gelo. Selalu begitu. Jadi kalau kita punya imajinasi, visualisasi, saya dulu belum ngerti artinya. Saya tidak ngerti itu yang namanya lompatan kuantum, nggak ngerti saya. Sekarang baru ngerti aja ilmunya sekarang setelah belajar semuanya. Tapi saya sudah melakukannya dari kecil itu. Dan keajaiban datang, luar biasa, Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Allah mengatakan di ayat ini, wa huwa, dan dia a'lamu bil mutadin. Dia mengetahui siapa di ruang ini yang menghendaki petunjuk. Jadi sekarang ngerti Bapak Ibu. Sekarang tanya pada diri Bapak Ibu, saya ini orang-orang yang menghendaki petunjuk atau bukan? Tanya silakan. Seberapa kuat inginnya? Kalau Bapak Ibu kuat keinginannya, pasti pada ruang dan waktunya akan mendapatkannya. Oke, lihat saya.